kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu dan Shalom. Segala puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang terus setia menyertai kehidupan sidang jemaat sekalian. Sehingga pada pagi hari ini kita diizinkan lagi untuk melaksanakan ibadah minggu, sekalipun kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing. Tata ibadah yang akan kita gunakan pada pagi hari ini, tata ibadah minggu bentuknya yang ketiga. Pelayan firman hamba Tuhan Bapak Pendeta Budi Estarusu STH, bersama seluruh majelis jemaat kelompok pelayanan 7, yang bertugas pada pagi hari ini menyampaikan ucapan selamat beribadah kepada kita sekalian, agar kiranya pelayanan firman di pagi hari ini akan terus memberi kekuatan hidup, percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, Bapak Ibu dijemput untuk berdiri. Panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita sambut panggilan beribadah ini dengan menyanyikan PKJ nomor 13, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga, kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul
Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita puji Tuhan, PKJ nomor 2, mulia-mulia namanya. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 secara berbalas-balasan. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan membaca kalimat yang ditulis keluar dan jemaat sekalian akan menyambut dengan membaca kalimat yang ditulis ke dalam. Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Biarlah telingamu menaruh perhatian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, tetapi padamu ada pengampunan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan Mazmur 51. Ayat 3 sampai 6 dan ayat yang ke-12. Kita akan membaca Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayat yang ke-12 sebagai pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita
mengaku dengan menyampaikan membaca Mazmur 51 ayat 3-6 dan ayat yang ke-12. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa. Sebagai berita anugerah Allah, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut anugerah pengampunan ini dengan memuliakan Tuhan. PKJ nomor 200, Kudi Ubahnya. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjemput kita sekalian untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai hukum Allah. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda firman Tuhan bagi kita sekalian. Kita sambut firman Tuhan ini dengan melakukan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku.
di hatiku. Jemaat disilakan duduk. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Allah, saya ajak kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Ayat 36 sampai 49 di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita mendengarkan puji-pujian yang
akan disampaikan oleh Persekutuan Perempuan Kelompok Pelayanan 7. Untuk itu disilahkan. Terima kasih atas puji-pujian ini. Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah laju perkembangan, kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang kita ikuti, kita alami dan kita rasakan pada saat ini, ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau boleh dikatakan bahwa semuanya itu tidak juga sekaligus menjawab banyak hal yang terjadi. Karena seiring dengan kemajuan ini, persoalan-persoalan baru juga turut mengikuti di dalamnya. Kita menyaksikan, bahkan mengalami secara nyata, ada banyak peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Dari bencana kemanusiaan, bencana alam, sampai dengan bencana non-alam, silih berganti. Kita rasakan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita kembali bicara tentang COVID-19, dan saya juga seringkali mendengar bahwa ada ungkapan yang mengatakan orang yang bicara seperti ini, saya kan sampai hari ini tidak kena. Jadi santai-santai saja. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami bahwa COVID-19 ini tidak hanya menghantam kita pada sisi kesehatan ini, sehingga kita mengeluarkan komentar-komentar pandangan kita seperti kita merasa sedikit lebih dari yang lain. COVID-19 ini harus kita sadari secara sungguh bahwa telah menghantam kita pada sisi yang lain dari kehidupan seluruh umat manusia. Bukan hanya kita di sini, tapi di seluruh dunia ini. Ekonomi, yang dekat-dekat saja yang bisa kita pahami. Ekonomi, pendidikan. Banyak orang yang kurang beruntung, kehilangan pendapatan, kehilangan lapangan pekerjaan. Kita mungkin punya anak-anak yang menjalani pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, yang saat ini mulai dievaluasi sepertinya kurang efektif, karena ada banyak persoalan di dalamnya. Ternyata yang perlu dipelajari oleh anak-anak kita itu di sekolah bukan hanya materi-materi pelajaran di kelas, tetapi juga yang perlu dipelajari oleh anak-anak kita adalah bagaimana mereka belajar membangun relasi, persahabatan, pertemanan, membangun komunikasi dalam pergaulan, pertemanan di luar kelas. Untuk kemudian mereka bisa membangun kepribadian mereka. Mereka bisa paham tentang nilai-nilai pertemanan, apa itu persahabatan, apa itu keberagaman. Bagaimana mereka bisa mengenal ada orang lain yang juga perlu untuk disapa, dihargai di luar diri mereka, di luar lingkungan keluarga mereka. Masih banyak persoalan lain. Kalau mendengar keluhan orang tua atas ketidakmampuan untuk mendampingi anak belajar. Belum selesai kita bicara COVID, bencana alam terjadi, terus terjadi. Yang terakhir tentu kita mendengarkan, melihat di tayangan televisi, badai siklon tropis Seroja menghantam beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur, ada 10 kabupaten, 1 kota. Dan uniknya di salah satu tempat di Rotendao, tanggal 4 April yang lalu, setelah badai itu mereda, di pesisir pantai
warga dikejutkan dengan munculnya pulau baru di depan mereka. Dengar-dengar karena pulau itu terbentuk setelah badai tanggal 4 itu yang jatuh tepat pada Paskah, warga mulai menamai pulau kecil itu dengan Pulau Paskah. Ada banyak persoalan lain yang datang melanda kita secara pribadi, keluarga, kelompok, persekutuan, dan lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari beberapa hal yang saya sampaikan ini, saya sebenarnya hendak mengajak kita untuk memahami bahwa hal-hal yang melanda kehidupan kita sebagai manusia ini, pada tingkatan-tingkatan tertentu, ternyata dia bisa saja memberi tekanan yang kemudian membuat kita seperti buntu dalam berpikir. Kita mengalami kebuntuan berpikir. Nalar kita tidak bisa untuk menganalisa lebih jauh apa yang terjadi, apa yang muncul di hadapan kita. Sepertinya kita kehabisan bahan, tidak tahu untuk berbuat apa-apa. Bahkan pada tingkatan-tingkatan tertentu, persoalan yang datang melanda kita bisa saja membuat kita ragu dan bimbang di dalam iman. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang hal ini, kita menyadari dan melihat bahwa hal itulah yang terjadi pada murid-murid Yesus dalam bacaan kita pada saat ini, saat di mana Yesus tiba-tiba tampil di tengah kumpulan mereka. Peristiwa penyaliban telah memberi tekanan yang sangat luar biasa kepada murid-murid itu. Yesus sebagai guru bagi mereka, teladan mereka, bahkan sebagai orang yang diharapkan untuk dapat membawa mereka keluar dari persoalan penjajahan pada saat itu, ternyata harus mengakhiri kehidupannya di atas kayu salib. Luar biasa, begitu terpukulnya mereka, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka lupa apa yang sebelumnya telah disampaikan kepada mereka. Dalam beberapa kesempatan mereka berdiskusi, mendengarkan nasihat tuntunan yang disampaikan oleh Yesus. Peristiwa penyaliban telah memberi tekanan yang membuat mereka tidak lagi dapat berpikir dengan baik. Sehingga dalam uraian bacaan kita pada saat ini dikatakan di sana, Yesus harus membuktikan kebangkitannya itu. Harus meyakinkan mereka tentang kebangkitannya dengan menunjukkan bekas luka di tangan, di kaki. Sudah cukup? Belum. Ternyata Yesus juga harus membuktikan kebangkitannya itu, di mana dia harus makan di hadapan mereka. Luar biasa goncangan yang dihadapi oleh murid-murid ini, sehingga mereka harus dituntun, diarahkan, dan disadarkan dalam tindakan-tindakan yang seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, tentu kita saja bisa mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang wajar dalam situasi-situasi yang berat. Kemudian murid-murid terjebak dalam sikap yang seperti itu. Kita bisa saja lupa, tidak dapat berpikir dengan baik, karena memang kita adalah manusia yang seperti itu, yang penuh dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan. Bisa saja kita berpendapat seperti itu. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, seharusnya kenyataan yang seperti itu tidak hanya membuat kita menjadi seperti pasrah, membiarkan diri kita dalam ketidakberdayaan. Karena seharusnya hal ini memang membawa kita untuk sampai pada kesadaran akan kemanusiaan diri kita yang lemah. Tetapi kemudian dari situ, dari titik itu,
kita harus bisa melangkah lebih jauh, berpindah dari titik yang satu pada titik yang baru untuk menemukan semacam solusi, mengantisipasi atau menemukan arah yang tepat dari apa yang kita alami itu, supaya kemudian kita tetap menjadi orang-orang yang berada di jalur karya besar Allah yang dirancangkan untuk dunia dan manusia ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat 45 dalam bacaan kita saat ini dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kita garis bawahi, ia membuka pikiran mereka. Yesus membuka pikiran mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, perkara kehidupan bisa saja memang menekan kita sampai pada titik kesadaran akan kemanusiaan kita yang tidak berdaya ini. Tetapi sekaligus saudara-saudara, dari titik kesadaran itu kita kemudian berangkat menuju pada titik kesadaran yang lain, yaitu sadar sebagai manusia yang lemah, kita perlu datang pada Dia untuk meminta supaya Dia yang kuasa itu membuka pikiran kita sebagaimana Dia membuka pikiran murid-muridnya dalam goncangan peristiwa penyaliban yang mereka hadapi. Karena Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sadari bahwa sekuat apapun kita, semampu apapun kita, ada batasan dalam diri kita ini. Dalam batasan itu, kita perlu datang kepada Dia, meminta supaya kuasanya mempengaruhi diri kita, membuka sekat yang mungkin menghambat pandangan kita, menutup pikiran kita, menghalangi langkah-langkah kita, sehingga kita pun juga dapat memahami, mengerti perkataan-perkataan firman-Nya, yang dari perkataan-perkataan firman-Nya itu kita akan mendapatkan tuntunan, arahan, bimbingan untuk menemukan jalan-jalan yang terbaik, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang yang tidak hanya pasrah tidak berdaya, tapi berjuang dalam iman kita untuk sampai pada kemenangan yang kita harapkan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ini adalah satu hal yang disampaikan dalam bacaan kita pada saat ini. Kemudian ada hal lain yang juga akan menjadi catatan kita dari bacaan pada saat ini, yaitu apa yang dikatakan pada ayat 46 dan ayat yang ke-47. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ada dua hal yang dikatakan di sini, yaitu yang pertama adalah dasar iman, ayat 46. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini pernyataan Yesus tentang konsep Mesias yang ditampilkan, yang ternyata berbeda dengan apa yang diharapkan oleh murid-muridnya pada saat itu. Dia menegaskan Mesias harus menderita. Mesias yang diurapi itu datang menghadapi penderitaan, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Hal yang kedua yang dikatakan pada ayat 47 adalah tanggung jawab iman. Yang pertama tadi adalah
dasar iman, yang kedua adalah tanggung jawab iman. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segenap bangsa. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dasar iman dan tanggung jawab iman adalah dua hal yang harus nyata dalam diri kita. Ketika kita menyadari diri kita adalah orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, maka dua hal ini harus nyata dalam diri kita. Dasar iman dan tanggung jawab iman. Karena Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, karya agung kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak hanya membentuk kita menjadi orang-orang yang punya dasar iman yang kuat, menjadi orang-orang yang yakin sungguh akan jaminan keselamatan surgawi yang sudah diberikan kepada kita, lalu kita diam, selesai persoalan. Tetapi seharusnya karya agung kematian dan kebangkitan Kristus itu juga membentuk kita menjadi orang-orang dengan dasar iman yang kuat tadi, selanjutnya memiliki tanggung jawab iman yang juga tidak terkalahkan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati menurut Yakobus. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, karya agung kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak membuat kita menjadi orang-orang yang hanya mengejar kepentingan dan keselamatan diri kita sendiri saja. Apalagi dalam setiap kemelut persoalan, kadang orang memang menyelamatkan diri saja, berpikir tentang dirinya saja. Tetapi seharusnya karya itu juga membuat kita menjadi orang-orang yang peka terhadap kepentingan dan keselamatan orang lain yang ada di luar diri kita, bahkan di luar kelompok kita. Itulah kita sebagai orang yang percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah dua hal ini, yakni dasar iman dan tanggung jawab iman ini, sudah berakar kuat dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Dia? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjawab pertanyaan penting ini di tengah-tengah kehidupan kita di hari-hari yang akan datang ini. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya menjemput kita untuk berdiri. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan melakukan pujian Nama Yesus Termulia PKJ 184.
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di bawah amanat firman Tuhan ini, mari saudara-saudara, kita memberikan persembahan syukur sambil kita melakukan pujian PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk doa persembahan diundang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita memuji Tuhan lewat PKJ 216 ayat pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku.
Jemaat disilakan duduk. Tambahan warta jemaat hari ini Minggu 18 April 2021 sebagai berikut. Kami awali dengan pembacaan surat masuk Gereja Kristen Sulawesi Tengah anggota PGI Jemaat Maranatha Kaua nomor 18 garing MJ garing MRT garing 4 garing 2021 perihal pemberitahuan poso 14 April 2021. Kepada yang terhormat majelis dan jemaat Maranatha Kaua kelompok 1 sampai dengan 9 di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Majelis Jemaat Maranatha Kaua tanggal 12 Maret 2021 tentang pembentukan tim satuan tugas pencegahan COVID-19 dan hasil pertemuan tim satuan tugas pencegahan COVID-19 tanggal 12 April 2021 tentang pelaksanaan ibadah tatap muka yang akan dilaksanakan di gedung gereja. Untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan ibadah Minggu Jemaat Maranatha Kaua dimulai pada minggu depan, Minggu tanggal 25 April 2021, dilaksanakan di 3 tempat, yaitu di Gedung Gereja Induk, Gedung Serbaguna, dan Gedung Gereja Kanisa Musafir Sanggena, yang akan dilaksanakan secara bergilir sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Gedung Gereja Induk pukul 6 WITA, yang beribadah adalah kelompok pelayanan 1 dan kelompok pelayanan 4. Gedung Gereja Induk pukul 9 WITA, kelompok pelayanan 3 dan kelompok pelayanan 6. Gedung Gereja Induk pukul 17 atau jam 5 sore adalah kelompok pelayanan 5. Gedung Serbaguna pukul 6 WITA adalah kelompok pelayanan 2. Gedung Serbaguna pukul 9 WITA kelompok pelayanan 7 dan kelompok pelayanan 8. Gedung Gereja Kanisa Musafir Sanggena pada pukul 9 WITA adalah kelompok 9 dan jadwal selanjutnya akan diatur oleh PHM Jemaat Maranatha Kaua. Selanjutnya jadwal asistensi penatua dan diaken mengikuti jadwal ibadah pada poin 1 di atas. Teknis pelaksanaan ibadah evangelisasi diatur oleh masing-masing kelompok. Selanjutnya teknis pelaksanaan ibadah untuk persekutuan bapak, perempuan, lansia, pemuda, remaja, dan anak diatur oleh masing-masing pengurus persekutuan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pengurus harian Majelis Jemaat Maranatha Kaua, Pendeta Oscar Tumungi STH Ketua, Penatua Bernard Lakawa Sekretaris. Selanjutnya saya akan bacakan himbauan atau aturan dalam pelaksanaan ibadah di gedung gereja pada minggu depan atau di Gedung Serbaguna. Yang pertama, warga jemaat wajib tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker baik di dalam maupun di luar gedung. Kemudian mencuci tangan dan akan diukur suhu tubuh sebelum masuk di gedung ibadah atau gedung gereja. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk melakukan jabatan tangan. Ketiga, durasi kegiatan dalam gedung maksimal 60 menit atau 1 jam. 4, warga jemaat yang menderita sakit menahun dianjurkan untuk tidak beribadah bersama dalam gedung gereja. 5, warga jemaat yang mengalami sakit infeksi saluran
pemeriksaan akut atau ISPA dengan gejala demam atau suhu di atas 37 derajat Celcius, batuk, beringus atau flu, nyeri tenggorokan agar tidak beribadah bersama di dalam gedung gereja. Setelah selesai ibadah dianjurkan untuk segera kembali ke rumah dan menghindari untuk berkerumun. Demikian untuk menjadi perhatian tim COVID Jemaat Maranatha Kawua. Yang terakhir saya akan bacakan gebot yang kedua. Akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kawua pada tanggal 23 April 2021. Seorang laki-laki nama Hardianto Tirto Gou. Tempat tanggal lahir Sulewana 30 Oktober 1997. Tempat tanggal baptis Jemaat Efrat Sulewana 26 Desember 1997. Tempat tanggal sidi GKI Sulawesi Selatan Jemaat Meko 16 Agustus 2020. Dengan seorang perempuan nama Dwi Rohani Apriliani Tumogi. Tempat tanggal lahir Poso 4 April 1997. Tempat tanggal baptis Jemaat Maranatha Kawua 5 April 1998. Tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kawua 1 April 2012. Demikian tambahan warta jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan sebelumnya saya membacakan pokok doa kita Minggu 18 April 2021 yang akan kita dukung dalam doa yang mengucap syukur atas berkat Tuhan. Saudara Ferdinand Tondawani, keluarga Kulit Banatau, keluarga Mangalai Langkanae, keluarga Barani Tarapupu, Ibu Galela Tunas yang berhari ulang tahun. Kita akan doakan Bapak Ferdi Basompe, anak Ishak Lapono, Ibu Dondi Tamamboyu, Ibu Gogali Saripa, anak Cynthia Paskawati Palunsu, Saudari Dina Riono, keluarga Biu Metole, anak Alicia Megati, anak Brian Rafael Tampusu, Ibu Montunu Wesalande, Saudari Veronica Kaitu, Saudara Donald Tamuntuan, Saudari Priscilia Tangge, Ibu Agustina Lawisi Katume, saya ulangi, Ibu Agustina Lawisi Luming Kewas, dan Ibu Poderorong. Selanjutnya kita akan dukung dalam doa yang sakit, dalam perawatan, pengobatan, dan orang-orang tua kita yang lanjut usia. Ibu Makpal Wuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak FK Awan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode yang berobat lanjut ke Bandung, Ibu Siombo Walewangko, Bapak G. Belopa, Ibu Akil Rengku, Bapak John Mawuntu, Ibu Katrin Rompas, Bapak Pendeta Oscar Tumonggi yang sementara berobat di Makassar, didampingi oleh Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio. Kita akan doakan Ibu Mangewa Sologi, Ibu Birongi Todongi, Bapak Al-Katiri. Selanjutnya kita pun akan mendukung keluarga Todongi Guale yang mengalami musibah kebakaran. Kita akan mendoakan keluarga-keluarga yang mengucap syukur, memberikan syukur kartu ambulans, keluarga Sologi Talaku, keluarga Sangkong Banua, keluarga Makawata Lui, keluarga Tudo Pebaja, keluarga Tagoe Mowemba. Kemudian mengucap syukur memberi kartu pembangunan, mengisi kartu pembangunan, keluarga Lino Papalapu, keluarga Guna Tologana, keluarga Toale Dadi,
keluarga Toale Pajo, keluarga Lumako Onora, keluarga Sologi Talaku, keluarga Gantimo Lagonte, keluarga Makawata Lui, dan kita akan mendukung keluarga Epang Tampake atas meninggalnya nenek dari keluarga Epang Tampake di Marale, dan hal-hal lain yang akan kita sampaikan dalam syafaat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kepadamu kami datang membawa seluruh perkara kehidupan kami, baik itu perkara yang kami alami secara pribadi, keluarga rumah tangga kami, persekutuan jemaat kami, bahkan perkara kami sebagai warga bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah banyak hal yang telah dicapai, kami pun diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak pernah berhenti. COVID-19, bencana alam yang terjadi di berbagai tempat. Ya Tuhan, kami datang membawa kepadamu segala persoalan ini, seraya kami tunduk dan berserah dalam ketidakberdayaan kami menjalani semuanya ini. Kami meminta kepadamu, Engkau Allah yang kuasa, kiranya Tuhan Engkau hadir untuk membuka pikiran kami, mengulurkan tangan kasih-Mu yang kuasa untuk menanggalkan berbagai sekat yang menghalangi, baik itu dalam pandangan kami, dalam pikiran kami, bahkan dalam iman kami. Karena tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak akan dapat mengerti segala kehendak Tuhan dari seluruh peristiwa, persoalan yang harus kami jalani. Ya Bapa di sorga, tuntunlah kami semua, supaya di dalam karya-Mu yang kuasa, kami akan mengerti perkataan-perkataan firman-Mu yang akan menuntun kami untuk dapat menemui arah yang terbaik menuju pada kehidupan yang penuh kebahagiaan bersama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu bersama seluruh jemaat Maranatha Kauwa. Kami naikkan syukur kami atas berbagai berkat penyertaan Tuhan yang kami alami, atas hari ulang tahun, atas keselamatan, atas sukacita, atas pertolongan, keselamatan, dan rupa-rupa campur tangan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup pribadi maupun keluarga kami. Kami bawa segala ucapan syukur kami ya Tuhan, kiranya Engkau menerima dan menguduskan semuanya ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit dalam perawatan di rumah atau di rumah sakit, orang-orang tua kami yang lanjut usia, kiranya Tuhan menganugerahkan pertolongan, kekuatan, pengharapan, supaya mereka melewati persoalan ini, mereka mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Diberkati Bapak Pendeta Oscar Tumonggi yang menjalani perawatan dan pengobatan di Makassar didampingi oleh Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio. Kami doakan keluarga Todongi Guale yang mengalami musibah kebakaran rumah pada beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada keluarga ini, supaya mereka mampu untuk melihat karya Tuhan di tengah-tengah apa yang mereka jalani ini. Rencana ke depan keluarga ini kami hanya datang serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami bawa keluarga Epang Tampake yang berduka cita atas meninggalnya nenek dari keluarga ini di Marale. Biarlah penghiburan daripada Tuhan menjadi bahagian yang sungguh bagi keluarga ini. Kami doakan pemerintah kami dalam seluruh perjuangan secara khusus menghadapi pandemi ini.
Vaksinasi yang terus berjalan kiranya boleh berlangsung dengan baik sehingga semua warga masyarakat akan mendapatkan vaksin. Kami percaya bahwa semua pihak yang bahu-membahu untuk mengatasi persoalan bangsa dan negara ini senantiasa ada dalam campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan sendiri. Kami bawa dalam doa ini rencana Jemaat Maranatha Kauas secara khusus. Pada minggu yang akan datang sudah akan memulaikan ibadah di rumah ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh Majelis Jemaat serta tim COVID Jemaat Maranatha. Tuhan mengawali rencana ini 1 tahun kurang lebih Jemaat Maranatha melaksanakan ibadah di rumah. Kini akan kembali melaksanakan ibadah di gedung gereja ini, di gedung Serbaguna di Sangena. Kami menyerahkan sepenuhnya, kiranya rencana ini akan berjalan dengan baik ke depan ini. Diberkati semua kami yang boleh mengambil bahagian dalam tanggung jawab pelayanan ibadah pada hari ini. Majelis Jemaat Kelompok Pelayanan 7, puji-pujian dari wanita, persekutuan perempuan Kelompok Pelayanan 7, serta semua yang sudah boleh menunjang pelaksanaan ibadah ini. Kami pertaruhkan tanggung jawab pelayanan kami pada hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan saja yang akan dinyatakan di dalamnya. Terpuji namamu ya Bapa di sorga. Banyak mereka yang menderita, banyak mereka yang membutuhkan uluran tangan karena berbagai persoalan, bencana yang dialami. Kami hanya datang berserah kepada Tuhan. Tuhan akan pakai semua orang. Tuhan akan pakai juga kami di tempat ini, supaya kami sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami. Kami juga mengambil bahagian dalam pergumulan yang dihadapi saudara-saudara kami di berbagai tempat yang masih dalam situasi bencana ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya menjemput kita untuk berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu setiap hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk dalam saat teduh pribadi masing-masing. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita muliakan Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 227, andaikan surya pagi tersembunyi. Tersembunyi, enggan tampilkan
Bapak Ibu sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Demikian ibadah minggu yang sudah kita ikuti bersama. Disampaikan ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Budi Estarusu STH, yang sudah melayani jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dengan demikian maka ibadah minggu sudah dinyatakan selesai. Kami sampaikan ucapan selamat pagi dan salam untuk kita semua. Yang bertugas melayani dalam pelayanan ibadah minggu virtual yang terakhir Jemaat Maranatha Kawua pada saat ini, sebelum minggu depan akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Majelis Jemaat Maranatha Kawua sama dengan kelompok pelayanan 7 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.